Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mendustaimu. Ya, maka dia akan mendapatkan azab dunia akhir. Jadi orang tuh kalau sudah biasa berdusta, ya, berbohong, ngapusi, itu hidupnya akan berada di dalam lingkaran dusta. Ya, begitu. Jadi, misal contoh sederhana sajalah. Orang malas pergi kerja, ya, kemudian membuat surat izin, ngakunya sakit. Kemudian besoknya ditanya kan oleh teman kerjanya, sakit apa? Kan harus ngarang, tidak sakit. Oh rematiknya kumat. Sudah ke dokter? Enggak, beli obat saja di apotek. Sudah minum obat? Sudah. Padahal kan tidak minum obat, wong tidak sakit. Obatnya mereknya apa? Harus browsing tuh, obat rematik apa. Ya. Nah, padahal yang tidak pernah dia sadari, ketika dia berdusta, bohongnya itu adalah doa. Ya. Jadi ketika dia ngaku bahwa dia sakit, itu secara tidak sadar itu menjadi doa. Seharusnya dia tidak sakit karena dia bohong bilang dia sakit. Itu sama saja dengan dia berdoa, sama saja dengan dia nyumpai dirinya sendiri agar sakit. Akhirnya jadi sakit. Ya. Karena itu jangan pakai alasan itu. Atau ya, misal ketika mantan tuh pengen pinjam duit ke Anda. Ya, zaman sekarang ini kan luar biasa ya. Orang belum terikat akad pernikahan saja, baru PDKT begitu sudah urusannya pinjam duit terus. Ya, pengen pinjam duit ke Anda. Anda tanya, buat apa pinjam duit? Oh, orang tua saya sakit katanya. Padahal orang tuanya segar bugar, sehat walafiat. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya jadi sakit betulan, jadi urusan dia juga. Ya, begitu. Dan begitu banyak contoh-contoh lainnya. Ya, misal dalam relasi suami istri, seorang istri misal berselingkuh dengan bekas pacarnya misal ya, sekarang dia sudah jadi istri Anda misal ya, kemudian ngakunya kalau mau pergi itu ada ketemuan dengan teman-temannya. Tidak taunya pergi jalan kencan dengan bekas pacarnya. Ketika Anda sedang tidak di rumah menerima tamu, kan tidak boleh. Ya, menerima tamu kalau laki-laki lain, bagi seorang istri ketika suami sedang tidak di rumah, yang nerimanya di teras saja. Tidak boleh itu masuk sampai ke dalam. Ya, karena bisa takrok zina. Malah lebih baik lagi nemuinya di pagar, dilihat oleh banyak orang, tidak menimbulkan fitnah. Ya, Anda tidak di rumah, mantan pacarnya datang. Ya, berkunjung, bertamu, masuk ke dalam rumah. Ya, kalau sudah masuk ke dalam rumah, sepertinya sulit ya, apalagi cuma 2 orang.
laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang punya begitu banyak pengalaman hidup, sulit sepertinya kalau tidak bermaksiat. Ya, padahal misal suaminya tanya, kok baunya ada bau parfum laki-laki ketika pulang ya, dan kemudian dia menjawab, enggak kok, ya mungkin kamu salah mencium bau parfum. Atau bilangnya, iya tadi kesini ada Pak RT minta sumbangan, itu mungkin bau parfumnya Pak RT, dan seterusnya. Ya, nggak taunya besoknya suaminya ketemu sama Pak RT, betul Pak kemarin ke rumah untuk minta sumbangan? Oh enggak, ketahuan kan. Tapi secara umum bahwa azab di dunia, ya bagi mantan Anda yang suka berdusta, itu dustanya itu menjadi doa bagi yang bersangkutan, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dia tidak sakit, tapi dia ngaku sakit, maka dia jadi sakit. Ya, atau contoh yang lain, misal dia sebenarnya duitnya banyak, ya, tapi karena dasar dia pelit dan dia cuma mau memanfaatkan Anda saja, ya, sekedar misal makan di pinggir jalan pun dia tidak mau bayarin, ya, pokoknya urusan keluar duit harus Anda. Dan dia selalu mengatakan lagi bokeh, padahal dia tidak bokeh, duitnya ada, tapi karena dia bilang bokeh, maka itu jadi doa untuk dia, dan dia nyumpai dirinya sendiri jadi bokeh betulan karena pelit. Ya, itu azab yang disegerakan di dunia, dia akan segera merasakan. Jadi dusta yang dia lakukan itu akan segera berbuah dan menunjukkan hasil. Ya, nah, dan di akhirat nih, malaikat sudah nunggu nih orang-orang yang hobi berdusta tadi demi mengambil manfaat. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu rajulaini atayani, qala allazi ra'aitahu yusakku sidaquhu, fakazzab yakzibu bil kazbati, tuhmalu anhu hatta tablughu, faqafa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan yang dibawanya. Kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga ia mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Ya, jadi mantan ketika dia berdusta untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, azab di akhirat jelas ya, tadi dijelaskan di dalam hadis tadi, sudah ditunggu oleh malaikat dia, dan dia akan dijadikan sebagai seorang pendusta terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, hidupnya hanya akan diisi dari satu dusta ke dusta berikutnya. Ya, dan akibat dusta yang dia ucapkan, ya, itu juga akan menjadi azab untuk dirinya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak sakit, ngaku sakit. Tidak bokeh, ngaku bokeh, dan seterusnya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.